Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman Mauludin Rahmatillah. Saya dari kelas China Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120120144. Pada video kali ini saya akan membahas sedikitnya tentang dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian di Indonesia. Video ini saya buat tentunya bukan tanpa alasan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Ilmu Ekonomi. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 ini memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful, menyebut ada 3 dampak besar di era pandemi ini. Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Ungkap Saiful dalam talk show virtual bertajuk Ngobrol Bareng Live, mengusung tema dampak COVID-19 bagi perekonomian negara di Radio Muara Jakarta belum lama ini. Dampak kedua dikatakan adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Kita analisis teman-teman, kita pelaku usaha di bidang warteg contohnya, transportasi, traveling, mungkin juga pada dunia seniman, musisi, artis, dangdut, dan lain-lain. Sehingga seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK dan sebagainya lanjutnya. Sedangkan dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan peraturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik atau menciptakan pasar modal yang produktif tambahnya. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha UMKM atau UKM agar bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Di era digital ini, kita dapat memanfaatkan seperti handphone, laptop, komputer, dan alat digital lainnya untuk kita gunakan sebagai alat untuk mencari uang. Karena padahalnya di era seperti ini, offline store pun kurang efektif apabila kita tidak bisa mengendalikan digital dengan digunakan untuk berjualan, maka offline store pun bisa dikatakan kurang rame, bisa dikatakan. Nah, oleh karena itu di era digitalisasi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital. Bagaimana caranya alat teknologi tersebut bisa menghasilkan uang sehingga dapat membantu perekonomian. Contoh dekatnya untuk perekonomian diri pribadi. Oleh karena itu, mari kita gunakan alat teknologi digital untuk kita lakukan sebagai ladang usaha, dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara kita berjualan dalam metode digital. Jangan kita gunakan alat digital tersebut sebagai alat yang menjadi fungsi yang negatif. Mungkin
hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian di Indonesia. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya Ersan Mauludin Rahmatillah. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.